Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Oliasana dengan NIM 0514379995. Saya dari Prodi Kearsipan UPBJJ Bandung. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas 1 mata kuliah logika. Saya akan menjawab soal tugas 1 dengan membahas tentang 3 jenis term dalam logika lengkap dengan pengertian dan contohnya. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu term. Term adalah kata atau gabungan kata yang mewakili suatu ide atau konsep dalam penalaran. Term berperan penting dalam logika karena berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam sebuah pernyataan atau proposisi. Term dibagi menjadi banyak jenisnya, namun kali ini saya akan membahas 3 jenis term saja, yaitu term konotasi. Term konotasi ini mengacu pada isi atau makna dari suatu istilah. Term konotasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu term konkret dan term abstrak. Term konkret menunjuk pada suatu yang nyata, bisa dibayangkan atau dilihat. Contohnya wanita cantik. Ada wujudnya dan bisa digambarkan. Sedangkan term abstrak mengacu pada sifat atau kualitas tanpa menyebutkan siapa atau apa yang memilikinya. Contohnya, kecantikan itu hanya menggambarkan sifat tanpa subjek tertentu. Kemudian term konotasi juga bisa dilihat berdasarkan lingkungannya. 1 itu lingkungan hakikat. Dalam konkretnya itu menunjuk pada sesuatu yang nyata seperti manusia dan kera. Untuk abstraknya menunjuk pada hal-hal yang bersifat umum dan tidak berwujud seperti kemanusiaan dan kebenaran. Kemudian ada lingkungan sifat. Untuk sifat konkretnya menunjuk pada sifat yang sesuatu yang nyata. Jadi misalnya berbadan, persegi atau berindra gitu. Kemudian sifat abstrak. Sifat abstrak ini menunjuk sifat tanpa objek nyata seperti kerasionalan atau kejujuran. Kemudian kita akan membahas term denotasi. Term denotasi ini menjelaskan cakupan atau jangkauan dari suatu istilah. Term ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu term universal yang menunjuk pada seluruh anggota dalam suatu kelompok. Contohnya, semua manusia adalah makhluk berakal. Kemudian ada term partikular yang menunjuk hanya pada sebagian dari kelompok tertentu. Contohnya, beberapa manusia suka menunda pekerjaan. Kemudian ada term singular. Term ini menunjuk pada suatu individu atau objek tertentu. Contohnya, Presiden pertama Indonesia adalah Bapak I.R. Soekarno. Selanjutnya, term yang ketiga ada term predikamen. Term ini digunakan untuk menjelaskan cara keberadaan atau eksistensi sesuatu. Term ini dibagi menjadi 2, yaitu predikamen substansi dan aksidensia. Predikamen substansi itu menunjuk pada hal yang bisa berdiri sendiri seperti manusia, hewan, atau benda. Ini seperti hakikat pada sesuatu. Kemudian ada predikamen aksidensia, menunjuk pada sifat yang melekat pada substansi tapi tidak bisa berdiri sendiri, misalnya warna, jumlah atau ukuran. Contohnya merah, besar, atau panjang. Predikamen ini berguna untuk memahami dan mengelompokkan berbagai konsep berdasarkan sifat keberadaannya. Dengan ketiga jenis term ini, konotasi, denotasi, dan predikamen sangat penting dalam logika. Mereka itu membantu kita memahami makna dan struktur dalam setiap proposisi, serta mendukung penalaran yang lebih sistematis. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh bentuk dari sesat pikir atau logical fallacy. Logical fallacy atau kesesatan berpikir ini adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen jadi lemah atau menyesatkan. Berikut adalah beberapa jenisnya. Yang pertama itu ada ad hominem. Ini terjadi ketika seseorang menyerang pribadi lawan debat, bukan argumennya. Contohnya, kamu kan masih anak-anak, jadi pendapatmu soal politik gak usah didengar. Fokusnya tuh bukan pada isi argumen, tapi malah merendahkan orangnya. Kemudian yang kedua ada strawman. Strawman ini adalah cara
memutarbalikan argumen lawan supaya lebih mudah diserang. Contohnya, kamu bilang mendukung kebijakan hemat energi. Jadi, kamu pasti mau kan kita hidup tanpa listrik? Nah, padahal itu lawannya tidak bilang begitu. Yang ketiga ada slippery slope. Ini jenis kesalahan berpikir yang menyimpulkan bahwa satu tindakan kecil akan menyebabkan bencana yang besar tanpa bukti yang kuat. Contohnya, kalau kita mulai menonton film saat belajar, lama-lama kita semua pasti nggak lulus sekolah. Padahal belum tentu akan seperti itu. Nah, supaya kita bisa terhindar dari kesalahan berpikir atau sesat pikir, logika fallacy, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama adalah berpikir dengan kritis dan sistematis. Jangan langsung percaya pada argumen yang terdengar seperti meyakinkan. Coba kayak tanyakan dulu, apakah ini berdasarkan fakta atau hanya opini. Kemudian yang kedua, periksa sumber informasi. Pastikan informasi berasal dari tempat yang netral dan terpercaya. Yang ketiga, kendalikan emosi saat berdiskusi. Nah, banyak sesat pikir muncul karena kita tuh terlalu emosi. Nah, makanya kita tuh harus tetap objektif dan tenang. Nah, yang keempat, kita diskusi dengan orang lain. Jadi bukan dengan satu orang. Ini akan membantu kita melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Dan untuk yang terakhir, kita jangan terburu-buru ambil kesimpulan. Argumen yang terdengar benar belum tentu logis. Nah, kita harus mengevaluasi dulu isinya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.